Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Huta Barat, NPM 2308260142, Blok Mekanisme of Infeksi and Immunology. Baik, ini merupakan PPT yang saya buat. Saya mengambil judul yaitu inflamasi. Inflamasi ini merupakan suatu respon jaringan bervaskular terhadap infeksi dan kerusakan jaringan dengan mendatangkan sel dan molekul pertahanan tubuh dari peredaran darah ke lokasi yang diperlukan untuk mengeliminasi penyebab yang mengganggu. Inflamasi ini berfungsi untuk membuang penyebab awal kerusakan sel dan akibat dari kerusakan tersebut. Nah, inflamasi ini dicetuskan oleh perantara kimiawi yang diproduksi oleh sel tubuh sebagai respon terhadap pemicu kerusakan. Ketika mikroba memasuki jaringan atau apabila jaringan mengalami kerusakan, maka adanya infeksi atau kerusakan tersebut akan dideteksi oleh sel residen seperti makrofag, sel dendrit, sel mast, dan sel jenis lainnya. Sel-sel ini akan mensekresikan molekul, sitokin, dan mediator lain yang memicu dan mengatur respon inflamasi selanjutnya. Kemudian manifestasi eksternal dari inflamasi atau sering disebut dengan tanda utama inflamasi ini ada 5, yaitu yang pertama ada kalor, yaitu panas, kemudian ada rubor, kemerahan, lalu ada tumor, pembengkakan, kemudian ada dolor, yaitu nyeri, lalu ada fungsiolaisa, yaitu hilangnya fungsi. Tanda utama ini terjadi akibat perubahan vaskular serta rekrutmen dan aktivitas leukosit. Walaupun inflamasi secara normal bersifat protektif, pada beberapa situasi, reaksi ini menjadi penyebab penyakit dan kerusakan yang dihasilkan akan menjadi ciri utama. Lalu ada proses berakhirnya inflamasi saat zat pengganggu telah dieliminasi. Nah, di mana reaksi berakhirnya ini karena mediator terurai dan menghilang karena leukosit memiliki usia yang pendek di jaringan. Selain itu, terjadi aktivitas mekanisme inflamasi dan mencegah kerusakan berlebihan pada tubuh. Setelah inflamasi ini mencapai tujuannya, yaitu mengeliminasi zat pengganggu, dimulailah proses pemulihan jaringan. Proses pemulihan jaringan ini terdiri atas beberapa kejadian yang berurutan untuk menyembuhkan jaringan yang rusak. Pada proses ini, jaringan yang rusak akan diganti melalui regenerasi sel yang masih bertahan dan pengisian defek yang tersisa dengan jaringan ikat atau paru. Lalu ada tahapan respon inflamasi. Yang pertama itu ada pengenalan agen perusak, perekrutmen leukosit, penyingkiran zat, kontrol respon, dan selanjutnya itu ada resolusi atau pemulihan. Nah, penyebab dari inflamasi ini ada beberapa. Yang pertama itu ada infeksi, yang dimana infeksi ini dapat berupa bakteri, virus, jamur, dan parasit. Ini merupakan beberapa penyebab inflamasi yang paling sering dan paling penting secara medis. Patogen infeksius yang berbeda akan memberikan respon inflamasi yang berbeda juga. Kemudian itu ada nekrosis jaringan, yang dimana nekrosis jaringan ini akan menimbulkan reaksi inflamasi tanpa memandang penyebab kematian sel. Atau kemungkinan dapat karena iskemia atau berkurangnya aliran darah, penyebab inframiokardia, trauma, dan jejak fisik dan kimiawi, contohnya seperti jejak suhu, seperti luka bakar atau radang dingin, ada radiasi, paparan kimiawi dari lingkungan. Kemudian ada benda asing, ini dapat berupa serpihan, kotoran, benang jahitan, reaksi inflamasi akibat dirinya sendiri atau karena jejak traumatik pada jaringan atau mengandung mikro. Lalu ada reaksi imun, disebut juga sebagai hipersensitivitas atau reaksi ketika sistem imun yang bila dalam kondisi normalnya ini bersifat protektif, merusak jaringan tubuh sendiri. Respon imun yang merusak dapat ditujukan pada antigen diri sendiri dan mengakibatkan penyakit autoimun atau reaksi yang tidak sesuai terhadap zat di lingkungannya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis atau klasifikasi dari inflamasi. Yang pertama itu ada inflamasi akut, yang dimana inflamasi akut ini merupakan respon perdana dan cepat terhadap infeksi dari kerusakan jaringan. Biasanya ini terjadi dalam hitungan menit atau jam yang berdurasi pendek, hanya berlangsung beberapa jam atau hari saja. Ketika inflamasi akut ini mencapai tujuannya, yaitu mengeliminasi pengganggu, reaksi ini berkurang dan sisa kerusakan diperbaiki. Tetapi,
Jika respon awal gagal mengeliminasi pemicu, reaksi ini akan berlanjut menjadi jenis inflamasi memanjang yang disebut dengan inflamasi kronis. Adapun histopatologi dari akut ini yaitu ciri utama inflamasi akut yaitu adalah terhadap eksudasi cairan dan protein plasma atau edema dan emigrasi leukosit yang didominasi oleh neutrofil atau disebut juga sebagai leukosit polimorfonuklear. Selanjutnya ada inflamasi kronik yang dimana merupakan respon dengan durasi memanjang atau mingguan atau bahkan bulan ketika inflamasi, kerusakan jaringan, dan upaya perbaikan ada bersamaan dalam kombinasi yang berbeda. Inflamasi kronik ini dapat terjadi setelah inflamasi akut atau mulai dengan sendirinya sebagai proses tiba-tiba yang kadang berlanjut tanpa tanda reaksi akut sebelumnya. Adapun histopatologi kroniknya ini yaitu ditandai dengan infiltrasi sel mononuklear, termasuk makrofag, limfosit, sel plasma, kerusakan jaringan oleh produk sel inflamasi, dan perbaikan yang melibatkan angiogenesis juga fibrosis. Itu tadi penjelasan mind map yang saya buat. Saya mengambil referensi dari Umar F. Abbas A.K. Aster 2020. Kemudian itu ada dari Hidayati Akrom dan Titi yang berjudul Imunofarmakologi Radang 2021. Lalu ada dari buku yang ditulis oleh Barata Widjaja KG 2016 yang berjudul Imunologi Dasar yang diterbitkan Jakarta Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya sudahi dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.